Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mewawancarai terkait etika profesi pustakawan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Edi Krisna, NPM 265. Saya Riana Puspori Santoso, NPM 243. Saya Alzanatani Kristi, NPM 148. Baik Ibu, pertanyaan pertama adalah nama lengkap Ibu dan asal kotanya dari mana ya? Saya nama lengkapnya Putri Wicasari, asal kota dari Surabaya. Lahirnya juga di Surabaya, tinggalnya di Sidoarjo. Oh, dekat ya berarti ya? Ya jauh lah kalau dari UPN Jawa Timur ke Sidoarjo, 1,5 jam kurang lebih. Lumayan. Belum lagi macet ya. Lalu pendidikan terakhirnya? Dulu saya pernah kuliah ngambil analis kesehatan ya, analis medis di UNER 3 tahun. Setelah itu saya lulus, ambil kuliah lagi ekonomi manajemen di Stingartika Surabaya sini S1. Lalu track record pekerjaan sebelum menjadi pustakawan apakah ada? Saya kalau sesuai dengan itu saya di bagian keuangan fakultas fisik. Tapi berhubung ini Pak Darsonya meninggal pada saat pandemi, jadi saya menggantikan untuk sementara. Jadi itu posisi saya ada 2 di ruang baca sama di TU gitu. Nah, jadi di sini hanya diperbantukan aja, gitu aja. Ada lagi? Ada. Selanjutnya itu mulai tahun berapa ya bekerja sebagai pustakawan karena masih baru tadi ya? Saya sebagai pustakawan tuh menggantikan posisinya Pak Darso pada saat Pak Darso meninggal pandemi itu. Pandemi itu tahun berapa ya? 2020 seingat saya. Jadi sekarang mungkin sudah berjalan 2 tahun lebih, kurang lebih gitu. Cukup lama ya sudah? Ya masih baru lah, lama kan lebih, 5 tahun lebih itu lebih lama. Ya, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, apa saja etika profesi sebagai pustakawan? Etika saya di sini, Ya, untuk saya pribadi, ya. etikanya yang mungkin dituntut untuk lebih disiplin ya, disiplin waktu dan mahasiswa juga harus disiplin, tidak hanya saya gitu. Terus komitmen antara sebagai bekas pustakawan dengan mahasiswa itu bagaimana gitu supaya bisa kerjasama dengan enak, kerjasama dengan baik gitu loh. Jadi gimana cari supaya nggak ada masalah di ruang baca ini gitu. Ya, yang selanjutnya, apa pernah terjadi masalah dalam hal meminjamkan buku? Untuk saat ini belum ada ya untuk pinjaman buku. Selama ini baik-baik saja karena untuk saat ini saya memang untuk sirkulasi buku ya karena banyaknya rak ini sudah penuh semua. Jadi kita bantu 2 prodi pariwisata dan linguistik itu saya kekurangan rak gitu dan tempat fasilitasnya juga kurang memungkinkan bagi saya dan lampunya juga banyak yang mati. Untuk kameranya bisa dilihat. Nah bisa kan yang sebelah sana juga ada yang banyak yang mati, jadi untuk penerangannya bagi saya itu kurang, bagi saya itu juga ada komplainan dari mahasiswa lampunya kurang terang gitu. Terus untuk tempatnya itu untuk saya juga kurang luas karena sini kan tempat ruang baca kan untuk umum, banyak sekali mahasiswa, tidak hanya 1 prodi, lebih dari 4 prodi ketambah 2, jadi 6 prodi ceritanya gitu. Terus saya juga membutuhkan rak juga untuk prodi yang baru gitu. Jadi untuk tahun-tahun yang kemarin itu saya masukkan gudang semua untuk kayak skripsi, kayak proposal, magang itu saya masukkan gudang semua. Yang saya keluarkan yang baru-baru tahun ini karena nggak ada tempat gitu loh. Jadi mohon dimaklumi jika ada mahasiswa mencari yang tahun kemarin saya mohon maaf, bisa ke perpustakaan pusat gitu, atau ke prodinya masing-masing. Ya. Yang selanjutnya, apakah ada keluh kesah sebagai pustakawan? Awal-awal saya datang ke sini pertama kali ditempatkan di sini ya untuk diperbantukan yang menggantikan Pak Darso meninggal itu agak takut sih Pak ya. Banyak sekali suara-suara ya, wajar lah ya. Jadi saya itu kadang-kadang itu kalau masuk ruang baca itu nunggu mahasiswa datang gitu pada saat pandemi itu. Kalau ada mahasiswa datang saya di sini, kadang ada yang baca, saya di sini. Kadang kalau nggak ada yang baca, mereka keluar saya juga keluar karena masih awal-awal ya. Awal-awal Mbak ya ditanyakan kan yang awal pertama kali itu. Saya harus tetap menunggu ke musola, ke masjid. Nanti kalau ada mahasiswa
telepon WA, Bu di mana? Saya ada di musala, saya di depan ruang baca. Oke, saya berangkat. Jadi kan nggak jauh jaraknya, saya langsung OTW ke sini. Jadi Gojek, GoPus ceritanya Gojek Perpus. Jadi datang ke sini ini buat kuliah bercanda, nggak sepena. Terus saya tuliskan itu nomor saya, bisa dilihat kan Mas. Nah, di situ tuh kan ada nomor WA saya, nama saya, WA semua ada di situ. Jika ada mahasiswa yang mencari saya, bisa ditelepon atau WA di situ mencari saya posisi di mana, pasti saya balas, pasti gitu Kak Rama, karena posisi saya di sini kan sendiri, ya kan saya nggak ada temennya juga, ya wajar lah, memang ruang baca tidak membutuhkan banyak orang, cukup satu orang dihandle bisa. Di fakultas lain pun juga hanya satu orang semua, baik itu pertanian, FAD atau fakultas teknik fakultas teknik itu bisa semua sendiri semuanya, nggak ada yang berdua, rata-rata gitu. Itu ada lagi? Ada pertanyaan terakhir, apa hal yang menarik dari profesi pustakawan ini? Ya saya lebih rileks ya, nggak terlalu berat sekali ya pekerjaan di sini. Tapi yang menarik bagi saya ya bisa kenal dengan mahasiswa gitu, terus bisa dicurhati mahasiswa. Jadi saya punya banyak teman mahasiswa dari mana aja, prodi ada komunikasi, negara, bisnis, banyak sekali di sini gitu loh. Ya enak aja buat nambah temen, terus saya juga dapat ilmu juga, kok mahasiswa lebih pandai daripada saya. Kan kadang gitu kan, jadi sekarang ilmunya bertambah, jadi mahasiswa sekarang lebih pandai daripada saya. Saya kan orang jago zaman dulu, ya kan. Nah, kan jadi saya belajar ilmunya sekarang gitu. Enaknya gitu kan, dan juga ada buku-buku yang sekiranya bisa saya baca, yang menarik saya baca, lagi nganggur, tapi kalau lagi saya sibuk ya enggak gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah Ibu. Enggak, ya. Terima kasih. Nggih, sami-sami ya. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, informasi yang kita dapatkan yaitu pustakawan di ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Veteran Jawa Timur bernama Ibu Tria. Beliau merupakan lulusan analis kesehatan UNER dan ekonomi manajemen STI Mahardika. Beliau menjadi pustakawan sejak tahun 2020. Sebagai pustakawan, etika profesi yang berlaku yaitu bersikap adil dalam melayani pemustaka dengan tidak membeda-bedakan, tanggung jawab dengan semua tugas yang dibebankan, dan amanah dalam bekerja, serta mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.